Teman-teman, sebelum mulai belajar ini kita juga untuk demonstrasi mulai. Kita melakukan presensi dulu. Untuk presensi kali ini rada sedikit berbeda, di mana ibu ingin sambil memanggil satu persatu anak, terus nanti tolong yang ibu panggil maju ke depan untuk mengambil nomor name tag. Nah, di sini sudah ada nomor aksennya. Nanti kalian masing-masing menuliskan nama depannya atau nama panggilannya boleh di samping nomor aksen kalian. Itu ya, biar ibu lebih mudah untuk mengenali kalian sama menghafal nama kalian. Itu ya. Sambil absen. Abizar. Maju. Ambil tag. Bisa langsung ditulis namanya, terus ditempel di sebelah kanan atau kiri, karena sudah ada penitinya. Abimanyu. Gagah. Izin. Muhammad Miftah. Mutia. Nawar. Sri Handayani. Samara. Untuk hari ini kelas 10 MIPA 6 yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk name tag ini ya, ini hanya digunakan saat pelajaran biologi saja. Ya, boleh segera dipakai dulu sambil kalian menggunakan name tag-nya. Kita mereview materi yang pertemuan sebelumnya, pertemuan kemarin. Pada pelajaran biologi kita telah mempelajari materi apa pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Apa sih? Iya nggak sih? Iya. Nah, coba guys. Sampingnya. Klasifikasi vertebrata sama Ya, kemarin pertemuan sebelumnya kita biologi telah mempelajari klasifikasi atau pengelompokan dari hewan invertebrata. Nah, kemarin invertebrata itu ada berapa pengelompokannya, ada berapa macam? Ada apa saja kalau yang masih ingat? Ada berapa film? Yang kemarin contohnya salah satunya ada yang di laut. Dari film Orifera. Terus ada film apa lagi? Cnidaria. Ada apa lagi? Annelida, Nematoda, Platyhelminthes, Mollusca, Arthropoda. Satu lagi, Echinodermata. Nah, kemarin kita sudah mempelajari 8 film dari hewan invertebrata. Sekarang kita masuk ke peranannya. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini diharapkan nantinya kalian mampu menganalisis peranan dari masing-masing hewan invertebrata. Di sini Ibu akan menyetel sebuah video, di mana dalam video ini nanti ada salah satu peranan dari film hewan invertebrata. Silakan diamati dulu. Jonathan explores the biology of sponges and might be surprised at what he finds. Hi, I'm Jonathan Bird, and welcome to my world.
When people think of a sponge, they usually imagine something like this. A cleaning sponge for washing the dishes, or for washing the car. But they used to come in the ocean. Back in the day, before we had simple sponges for housework, cleaning sponges did come from the ocean. They were harvested by hard-hat divers walking along the ocean floor in heavy-weighted boots with a rake-like tool to pluck the sponges off the bottom. It was a dangerous and difficult job. Bagfuls of sponges were lifted to the boat above. Immediately, the crew set to work cleaning the sponges. After days or weeks at sea, when the boat was full of sponges, they were taken to shore where they were auctioned to the highest bidder. Finally, they were trimmed, sorted, and sold to the public. Natural sponges are still harvested in nearly the same way today. But the synthetic sponge has spared the lives of countless ocean sponges. While an ocean sponge looks something like a weird plant, it's actually an animal. In fact, sponges are among the simplest multicellular animals on Earth. They live on the bottom of the ocean, attached to a surface and never moving because they can't walk or swim. Some are quite colorful, while others are drab. They also come in all shapes and sizes. There are tube sponges, vase sponges, barrel sponges, rope sponges, encrusting sponges, and many other types. Sponges live from the frigid waters of the Arctic and Antarctic to the tropics. On many coral reefs, sponges dominate the seafloor and the drop-off. Coba sekarang sambil perwakilan kelompok mengambil ini, yang lain boleh bergabung ke Itu ada yang juga. poster mau yang kayak gimana? Apa pakai ini aja? Ini buat apa sih? Buat bikin tapi harus tangan.
Ada. Iya. Kemudian begini loh, langsung langsung ketawa. Emang nggak ada artinya aja. Nggak tanya jadi gasam. Dia sedang nanti rapat lagi. Ngomong enggak Waktunya, lama. untuk Malah waktunya terlambat kita ya, sepakati sampai jam 8:30 ya. Gimana? 11 menit. Legend. Kalau yang sudah selesai, silakan langsung diupload saja di Google Classroom. Mulai untuk presentasi. Nanti yang presentasi sedapatnya saja. Kelompok yang sudah selesai dulu bisa langsung mempresentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan kelas. Yuk. Di sini yang sudah mengupload adalah kelompok yang mendapatkan susi. Yuk, dari kelompok kasus sushi dan sashimi bisa tolong diperhatikan dulu ya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, kami dari kelompok khusus 3 makanan Jepang akan bertak akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makanan sushi dan sashimi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ikan yang dikonsumsi setengah matang berisiko terinfeksi Chlorhydrosis sinensis atau cacing hati. Chlorhydrosis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi Chlorhydrosis sinensis atau cacing hati. Manusia bisa terinfeksi cacing parasit ini saat makan ikan air tawar yang tidak dimasak sampai matang dengan sempurna, diasinkan, dibentuk acar, diasap atau dikeringkan. Sista metaserkaria dalam ikan air tawar akan masuk ke dalam usus hewan untuk dalam waktu. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk kasus sushi dan sashimi ini? Silahkan kelompok yang lain atau menanggapi. Untuk kelompok yang juga mendapatkan kasus yang sama punya siapa? Nah, apakah ada tambahan lain? Tidak ada? Apa tambahannya? Ya, disampaikan bisa. Kemudian
Mbak, jadi tadi tambahannya ya, lebih yang disampaikan tambahannya ke cara aman ya, agar mengkonsumsi sushi dan sashimi. Untuk gejalanya sama proses gimana sashimi itu bisa masuk ke dalam ikan salmonnya sama, kurang lebih sama. Baik, ada tanggapan lagi? Nggak ada. Oh iya. Selain resiko dari mengonsumsi sushi dan sashimi itu, manfaat apa aja dari kita mengonsumsi sushi dan sashimi yang itu ibaratnya kayak ikannya tuh nggak yang dibakar, digoreng, kayak yang ikan mentah. Ingin menjawab Bu, kan kalau sushi atau sashimi ini kan tidak melalui pengolahan, jadi ikannya masih mentah, jadi nutrisi di dalamnya itu masih benar-benar pure dari ikannya. Jadi kalau misalnya digoreng kan masih udah kemasukan minyak dari minyak, berarti minyak apa, jadi udahnya pecah-pecah. Nah, kalau ini pure langsung dari ikannya, jadi masih murni gitu aja bener. Iya, jadi masih fresh dari yang besarnya itu ya. Gimana Mbak? Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan infografis mengenai kasus penyakit kanker gajah yang beranggotakan saya Priscina Gisela Karamandani nomor absen 28. Saya Nawal Azhar Ramadhan Natashaku nomor absen 25. Saya Dina Melisa Ramadhani absen 11. Pengertian penyakit gajah disebabkan oleh jenis cacing filaria yang menyerang gajah telah bening. Cacing ini dapat keluar dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi. Dalam tubuh cacing filaria menyebar melalui pembuluh darah dan getah bening. Cacing tersebut berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening hingga menyebabkan kaki bengkak. Untuk upaya pencegahan terhadap penyakit kaki gajah yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, 2. menjaga kebersihan badan, 3. menjaga kesehatan badan, 4. menghindari gigitan nyamuk, dan yang terakhir menanam lavender. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekiranya apakah ada tanggapan? Jika tidak ada, kami tutup dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, apakah ada tanggapan lain atau tambahan dari kelompok yang kasusnya sama? Yang kelompok kaki gajah siapa? Ada tambahan dari informasi yang disampaikan? Cukup? Sama? Terima kasih. Semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok cacing kremi. Perkenalkan, nama saya Maria Septia Dewi, absen 21. Saya Ida Ramadhani absen 18. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang enterobiasis pada balita. Kira-kira apa itu cacing kremi dan bagaimana definisinya? Enterobiasis adalah infeksi cacing usus yang disebabkan oleh Enterobius vermicularis atau yang biasanya kita sebut dengan cacing kremi, dan paling banyak dilaporkan terjadi pada balita dan anak-anak. Kemudian ini adalah gambar daun hidup dari cacing kremi. Cara menginfeksinya itu penularan cacing kremi terjadi umumnya ketika telur di taman itu masuk ke dalam mulut, bisa dari makan, bisa dari gigit-gigit kutu, mengisap jempol, terus saat memasukkan mainan pada mulut itu umumnya terjadi pada anak-anak. Setelah itu saat telur sudah berada di dalam tubuh mereka itu akan melakukan perjalanan ke usus kecil untuk menetas. Lava cacing kremi ini kemudian akan pindah ke usus besar di mana mereka hidup sebagai parasit saat itu. Kita dapat mengupayakan cara pencegahannya. Yang pertama adalah mencuci semua baju dan spray, handuk, dan mainan dengan air panas. Kemudian membersihkan debu di seluruh rumah. Kemudian menghindari untuk menyentuh benda terkontaminasi dengan telur cacing kremi. Telur cacing kremi biasanya berbentuk bulat dan kecil-kecil. Kemudian hindari makan di kamar tidur. Kemudian jaga agar kuku selalu pendek dan mengajarkan anak untuk tidak menggigit jari kuku. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan?
dari kelompok cacing kremi yang kasusnya sama? Apakah ada tambahan lagi? Siapa yang cacing kremi juga? Apakah ada tambahan lagi? Sama? Yang lain ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Seperti yang sudah dipresentasikan, ada yang mendapatkan bagaimana bahayanya apabila kita mengkonsumsi ikan sushi atau mentah. Kalau ikan sushi itu dari apa? Ikan apa? Ikan salmon. Nah, itu ternyata kalau dikonsumsi secara berkepanjangan itu juga bisa berbahaya bagi tubuh karena dia tidak diolah secara matang. Karena konsumsi ikan mentah itu kan benar-benar yang masih fresh, yang dari habitatnya diambil dari air tawar, yang kita nggak tahu air tawar itu sudah tercemar dari makhluk hidup apa saja. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi tadi dari presentasi cacing kremi pada balita. Gimana kira-kira? Kenapa banyak yang terinfeksi itu anak balita atau di bawah umur? Terinfeksi karena kan sering main pasir, mainan-mainannya kotor dari luar, apa dibuat bingung. Iya. Nah, karena kalau anak-anak kebanyakan balita itu belum bisa mengontrol kebersihan pada dirinya. Jadi dia masih suka bermain atau bebas bermain. Dia tanpa menyadari tangannya bersih atau kotor, kadang mainan yang dia pegang dia gunakan untuk diemut atau diuserin ke muka. Nah, itu kan kita nggak tahu tangan dia bersih atau kotor. Kayak gitu. Nah, gimana cara amannya? Tadi sebagai orang tua kita juga tetap harus mengawasi aktivitas anak. Salah satunya tetap menjaga kebersihan pada mainan anak. Tadi dengan apa, Mbak? Mainannya gimana tadi? Bisa dicuci dengan air panas agar kayak kuman-kumannya tuh mati, kemudian kayak telur-telur cacingnya juga ikutan mati. Iya, betul. Jadi secara rutin atau paling enggak kalau misal anaknya habis mainan di tempat yang luar gitu, bisa sebagai orang tua itu membersihkan mainannya dengan cara merendam dengan air hangat. Nah, di sini mencuci tangan itu juga penting bagi kita juga, tidak cuma anak-anak, karena kita juga nggak tahu kondisi tangan kita bersih atau kotor, habis pegang alat tulis, habis pegang HP dan lain-lain, kayak gitu ya. Ya, di sini masuk hewan chordata, di mana hewan chordata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya korda itu berarti dawai atau senan atau tali. Diberi nama berdasarkan adanya struktur notokord atau tali atau sebagai sumbu penyokong yang ditemukan pada masa embrionik hewan filum chordata. Nah, ini bisa dilihat di gambar. Jadi, dalam struktur tubuhnya pada masa embrionik dia sudah memiliki notokord. Di sini fungsinya sebagai sumbu penyokong dia. Gitu. Nah, ciri-ciri lain dari hewan chordata ini, tubuhnya berbentuk simetris bilateral. Bisa dilihat di sini. Kemudian memiliki chorda dorsalis atau kerangka sumbu tubuh notokord tadi, dan memiliki beberapa celah faring. Kemudian yang terakhir adanya ekor pasca anus yang berotot. Nah, di bagian sini. Itu ya. Ini untuk ciri dari hewan chordata. Nah, struktur tubuh yang notokord tadi, dia merupakan gambaran fase embrionik dari tubuh ikan. Bisa dilihat di bagian atas itu ada bagian dorsal aorta. Nah, itu tadi yang bagian notokordnya atau sumbu penyokongnya. Nah, berikut merupakan klasifikasi dari filum chordata, di mana dibagi menjadi 3
subfilum. Yang pertama, jadi dari filum chordata ini dia terbagi menjadi 3 subfilum. Ada yang subfilum urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Nah, sekalian di sini Ibu akan menyampaikan untuk tugas pertemuan selanjutnya. Nanti masing-masing kelompok akan dibagi menjadi 7 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhubung di kelas ini, yang kemarin kan kelompoknya ada 8. Nah, yang kelompok terakhir kemarin kan belum mengisi yang gaya belajar. Jadi nanti yang belum mengisi bisa bergabung di kelompok yang lain. Tidak apa-apa, jadi biar jumlah kelompoknya ada 7. Gitu ya. Untuk tugasnya bagaimana? Tugasnya nanti masing-masing kelompok silakan mencari ciri-cirinya. Ciri-ciri di sini bisa seperti misalnya respirasinya bagaimana, ruang jantungnya bagaimana, terus fertilisasi, habitatnya. Ciri, kemudian silakan dicari mengenai klasifikasinya. Untuk klasifikasi nanti kalian menyebutkan, misal klasifikasi Pisces itu kan tadi ada kondrisites. Nah, ini nanti silakan disebutkan saja contohnya apa, contoh spesiesnya. Terus yang terakhir silakan dicari peranannya. Peranan di sini tidak semua dari masing-masing klasifikasi, tapi sebutkan beberapa saja, gitu ya. Terus untuk contoh dari masing-masing klasifikasi, Ibu sarankan bisa berupa nanti gambar yang ditempelkan. Jadi kalian bisa mengetahui, oh ternyata hewan ini toh yang masuk ke orde ini, gitu. Ya, nanti semua dari yang kalian cari ini, mulai dari ciri, klasifikasi sampai peranan, dituangkan ke dalam kertas manila. Besok untuk pertemuan selanjutnya kita akan presentasi di jam pertama dan jam kedua. Untuk jam ketiga kita akan melaksanakan ulangan harian. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Gini ya, nanti kalau kalian ada kendala atau hambatan dalam kelompok bisa WA Ibu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.